Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Preselia Puji Lestari, saya sendiri Vina Ramadanti Putri Pratiwi, Muhammad Ilham Ramadhani, Najwa Halisa Ramadana, Lutfi Islami, Muhammad Nasrullah, Tommy Nurrahman, dan Sali Lutfiani. Kali ini kami membahas tentang metode Bayesian Network. Nah, pengertian Bayesian Network ini adalah berasal dari teorema Bayes, yaitu sebuah pendekatan untuk sebuah ketidakpastian yang diukur dengan probabilitas. Teorema ini dikemukakan oleh Thomas Bayes. Namun untuk istilahnya jaringan Bayesian atau Bayesian Network diciptakan oleh Yudeya Pearl pada tahun 1985 untuk menekankan pada tiga aspek, yaitu pertama, sifat sering subjektif dari informasi masukan atau input. Yang kedua, ketergantungan pada pengkondisian bias sebagai dasar untuk memperbarui informasi. Dan yang ketiga, perbedaan antara kausal dan mode bukti penalaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sali Lutfiani. Nah, yang berikutnya ini adalah kelebihan dan kekurangan dari Bayesian Network. Teori Bayesian menurut Greiner tahun 1998 itu mempunyai beberapa kelebihan, yaitu yang pertama mudah untuk dipahami, yang kedua hanya memerlukan pengkodean yang sederhana, yang ketiga lebih cepat dalam perhitungan. Kekurangan dari teori probabilitas Bayesian yang banyak dikritisi oleh para ilmuwan adalah karena pada teori ini, satu probabilitas saja tidak bisa mengukur seberapa dalam tingkat keakuratannya. Dengan kata lain, kurang bukti untuk membuktikan kebenaran jawaban yang dihasilkan dari teori ini. Jadi, dalam pengambilan keputusan yang kompleks, teori ini tidak cukup, sehingga teori Bayes lebih cocok digunakan dalam pengambilan keputusan yang sederhana. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Preselia Puji Lestari. Selanjutnya, teorema Bayes yang memiliki istilah prior probability yang merupakan nilai probabilitas yang seseorang yakini benar sebelum melakukan eksperimen terhadap sesuatu. Bila kemudian dilakukan eksperimen dan mengakibatkan adanya perubahan atau perbaikan terhadap nilai probabilitas tadi, maka itu disebut sebagai posterior probability. Salah satu perhitungan probabilitas yang bisa dikatakan sebagai posterior probability adalah Bayes. Teorema Bayes merupakan mekanisme untuk memperbaharui probabilitas dari prior menjadi probabilitas posterior. Tidak berlaku jika probabilitas kondisionalnya adalah nol. Apabila nol, maka probabilitas prediksi akan bernilai nol juga, mengasumsikan variabel bebas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Najwa Halisa Ramadana. Bayesian Network atau Belief Network atau Probabilistic Network adalah model grafik untuk merepresentasikan interaksi antar variabel. Bayesian Network digambarkan seperti graf yang terdiri dari simpul atau node dan busur. Simpul menunjukkan variabel, misal X, beserta nilai probabilitasnya, peluang terjadinya X, dan busur menunjukkan hubungan antar simpul. Grafik bisa dilihat pada gambar. Ada rain yang mengakibatkan wet grass. Kemudian, jika ada hubungan dari simpul X ke simpul Y, ini mengindikasikan bahwa variabel X ada pengaruh terhadap variabel Y. Pengaruh ini dinyatakan dengan peluang bersyarat. Peluang Y terjadi apabila X terjadi. Kemudian ada grafik. Terdapat tren peluang hujan atau rain sama dengan 0,4. Kemudian ada wet grass. Peluang terjadinya W di mana R terjadi sama dengan 0,9. Peluang W terjadi apabila
R dinegasikan sama dengan 0,2. Grafik seperti yang ada sebelumnya. Peluang R dan W. Jika peluang terjadinya R sama dengan 0,4, maka peluang dari negasi R sama dengan 0,6. Dan jika peluang W, di mana R terjadi, sama dengan 0,9, maka peluang negasi terjadinya W, di mana R terjadi, sama dengan 0,1. Begitu pula jika peluang W terjadi, di mana negasi R terjadi sama dengan 0,2, maka peluang terjadi W, di mana negasi R terjadi sama dengan 0,8. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tommy Nurrahman. Baik, berikut ini contoh situasi untuk peluang, yaitu jikalau diketahui bahwa rumput basah, maka hitunglah berapa peluang terjadinya hujan. Selanjutnya dibuat ke dalam model matematik, yaitu peluang R jikalau terjadi W sama dengan peluang W jikalau terjadi R kali peluang R dibagi peluang W. Lalu dijabarkan untuk peluang W sama dengan peluang W jikalau terjadi R kali peluang R ditambah peluang W jikalau negasi R dikali peluang negasi R. Setelah disubstitusikan, maka muncul rumus akhir, yaitu peluang R jikalau W sama dengan peluang W jikalau terjadi R dikali peluang R dibagi peluang W jikalau terjadi R dikali peluang R tambah peluang W jikalau negasi R terjadi dikali peluang negasi R. Slide. Setelah dari grafik diketahui nilai-nilai peluang, yaitu nilai peluang R sama dengan 4, nilai peluang negasi R sama dengan 0,6, nilai peluang terjadinya W jikalau R terjadi sama 9, dan nilai peluang W jikalau negasi R terjadi sama dengan 0,2. Selanjutnya nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus model matematis yang tadi dan akan mendapatkan nilai hasil akhir sejumlah 0,75. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Nasrullah. Contoh kedua, jika diketahui sprinkler menyala dan tidak diketahui hujan atau tidak, hitung berapa peluang rumput basah. Diketahui peluang dari S adalah 0,2 dan peluang dari R sama dengan 0,4. Lalu peluang terjadinya W jika terjadi R dan S sama dengan 0,95. Lalu peluang terjadinya W jika terjadi R negasi S sama dengan 0,90. Lalu peluang terjadinya W jika negasi R terjadi dan S terjadi sama dengan 0,90. Dan peluang terjadinya W jika terjadi negasi R dan negasi S sama dengan 0,10. Setelah itu kita masukkan ke rumus matematikanya. Peluang W jika terjadi S sama dengan peluang terjadinya W jika terjadi R dan S
dikali peluang terjadinya R jika terjadi S ditambah peluang terjadinya W jika terjadi negasi R dan S dikali peluang terjadinya R negasi jika terjadi S sama dengan peluang terjadinya W jika terjadi R dan S dikali peluang R ditambah peluang terjadinya W jika terjadi negasi R dan S dikali peluang negasi R sama dengan 0,95 dikali 0,4 ditambah 0,9 dikali 0,6 dan hasilnya adalah 0,92. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lutfi Islami. Baik, untuk contoh selanjutnya, jika diketahui rumput basah, maka hitung berapa peluang sprinkler menyala. Untuk rumusnya yaitu P peluang terjadinya S jika terjadi W sama dengan peluang terjadinya W jika terjadi S dikali peluang terjadinya S dibagi peluang terjadinya W, di mana peluang terjadinya W ini sama dengan PWRS dikali P, PR, S ditambah PW negasi R, S dikali P negasi R, S ditambah PWR, negasi S dikali PR, negasi S ditambah PW negasi R, negasi S dikali P negasi R, negasi S sama dengan P W R, S dikali P R dikali P S ditambah P W negasi R, S dikali P negasi R dikali P negasi S dikali PS ditambah P W R, negasi S dikali P R dikali P negasi S ditambah P W negasi R, negasi S dikali P negasi R dikali P negasi S. Next. PW sama dengan 0,95 dikali 0,4 dikali 0,2 ditambah 0,9 dikali 0,6 dikali 0,2 ditambah 0,9 dikali 0,4 dikali 0,8 ditambah 0,1 dikali 0,6 dikali 0,8 yang dimana hasilnya yaitu 0,52. Setelah didapat nilai peluang terjadinya W, kita masukkan ke rumus akhirnya yaitu P peluang terjadinya S jika terjadi W sama dengan P peluang terjadinya W jika terjadi S dikali peluang terjadinya S dibagi peluang terjadinya W, yaitu sama dengan 0,92 dikali 0,2 dibagi 0,52, yang mana hasil akhirnya yaitu 0,35. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham Ramadhani. Untuk contoh terakhir, bagaimana jika diketahui hujan? Hitung berapa peluang sprinkler menyala. Untuk penyelesaiannya, peluang terjadinya S jika R dan W terjadi sama dengan PWRS dikali PSR dibagi PWR sama dengan PWRS dikali PS dibagi PWR. Jadi hasilnya adalah 0,21. Demikian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.